Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya investasi waktu yang paling penting dan paling berharga dalam hidup ini adalah ketika kita mau mendengar, mau belajar, mau membaca firman dalam hidup kita sehari-hari. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayat 14 dan 15, firman-Nya berkata demikian. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengeluarkan buah dalam ketekunan atau menghasilkan buah dalam ketekunan. Salah satu wujud nyata kita mengeluarkan buah ataupun menghasilkan buah adalah ketika kita tekun dalam hal apa saja, tekun menghadapi penderitaan, tekun dalam menghadapi kesulitan, tekun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Itu yang dimaksud dalam ayat 15 bagian terakhir, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Itu berarti bahwa Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah Dia tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kita mengeluarkan buah, supaya kita menghasilkan buah dalam hidup kita, secara khusus dalam hal ketekunan kita. Lalu pertanyaannya adalah, gimana supaya kita bisa mengeluarkan buah dalam ketekunan? Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah dalam ketekunan? Setidaknya ada dua hal penting yang saya coba amati dalam ayat ini. Perhatikan dalam ayatnya yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Jatuh di tanah yang baik. Di situ menunjuk hati yang baik. Jadi supaya benih itu bisa bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah dalam ketekunan, maka ibarat tanah kita harus memiliki hati yang baik, tanah yang baik. Karena hanya tanah yang baiklah yang memungkinkan benih itu bisa bertumbuh dan akhirnya bisa menghasilkan buah. Tapi kalau tanah itu tidak baik, tanah itu ibarat dalam ayat ini seperti batu-batu, ada semak duri, maka tidak mungkin dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Jadi memiliki tanah yang baik, hati yang baik, itu sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa menghasilkan buah dalam ketekunan. Seringkali kita sudah hampir setiap hari mendengar firman, benih ditaburkan, tapi akhirnya tidak bisa menghasilkan buah yang baik, buah dalam ketekunan, karena ibarat benih ditabur di tanah yang tidak baik. Ditabur di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang semak penuh dengan semak duri, bagaimana dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah? Jadi mari kita belajar untuk menjaga hati kita, membuat hati kita supaya ibarat tanah itu subur. Sehingga ketika benih ditaburkan pasti dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah berkali lipat. Atau dalam konteks ayat ini menghasilkan buah dalam ketekunan. Jadi supaya kita bisa menghasilkan buah dalam ketekunan, memiliki hati yang baik itu sesuatu yang sangat penting.
Lalu hati yang baik itu seperti apa? Hati yang sudah dikuduskan, disucikan oleh darah Kristus oleh karena kita percaya dan beriman kepada Dia, sehingga kita kudus dan akhirnya hati kita menjadi hati yang baik dan siap ditaburi oleh kebenaran firman dan selalu merespon dengan firman. Jadi kita belajar supaya kita memiliki hati yang baik, sehingga hati kita siap ditaburi oleh benih firman, maka itu yang membuat benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Yang kedua, supaya kita menghasilkan buah dalam ketekunan, ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mendengar firman itu terus menyimpannya dalam hati yang baik. Di sini hal yang kedua, supaya kita menghasilkan buah dalam ketekunan, maka kita harus mendengar kemudian menyimpannya dalam hati kita yang baik. Jadi mendengar tidak hanya sekedar mendengarkan firman, tapi mendengar sampai kita mengerti, memahami firman secara baik, dan menyimpannya dalam hati kita dengan berkata bahwa firman ini untuk saya. Kita simpan dia baik-baik dalam hati kita, maka itu akan menghasilkan buah dalam ketekunan kita. Kita seringkali hanya mendengar firman, setelah sampai di rumah kita tidak tahu lagi firman yang kita dengar. Itu pertanda bahwa kita seringkali tidak menyimpan firman dalam hati kita. Kenapa kita tidak menyimpannya? Karena kita tidak fokus, tidak konsentrasi mendengar firman, dan seringkali kita tidak memahami firman secara baik dan benar, sehingga akhirnya tidak tersimpan dalam hati. Dan kalau tidak tersimpan dalam hati, itu yang membuat kita tidak menghasilkan buah dalam ketekunan. Jadi supaya kita menghasilkan buah dalam ketekunan, mari kita mendengar dan terus belajar menyimpan firman itu dalam hati kita, terus berusaha melaksanakannya dalam hidup kita, maka itu yang membuat kita menghasilkan buah 100 kali lipat, menghasilkan buah dalam ketekunan, dan itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami menghasilkan buah dalam ketekunan. Tolonglah kami supaya kami memiliki hati yang baik. Tolonglah kami supaya kami senantiasa mau mendengar dan juga mau menyimpan firman itu dalam hati kami, sehingga kami bisa menghasilkan buah dalam ketekunan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.